Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan tugas besar kami, laporan tugas besar APSI, Sistem Informasi Potensi Alam Wisata Pesisir Selatan di Sumatera Barat. Nah, adapun dari kelompok 6 sendiri yaitu Putra Ilham dengan NIM 21 2018, kemudian Nabila Fitri Misandra dengan NIM 21 3002 dan Alda Agustio dengan NIM 21 3016. Nah, selanjutnya, mungkin kami akan mempresentasikan bab 1 terlebih dahulu, sistem planning yang akan dijelaskan oleh Ilham. Kepada Ilham silakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Jadi pada project scope ini kami membuat perancangan website dengan sistem informasi potensi alam, di mana di sini akan memberitahukan eh, event-event yang ada di tempat wisata di pesisir selatan Sumatera Barat. Eh, di mana di sini kami mulai project ini dari tanggal 15 bulan 9 2023, dan di sini project ini akan dianggap selesai setelah memiliki fitur-fitur yang ada di depan ini, seperti login, logout, pendaftaran akun baru, mulai event, melihat detail event, komentar, dan rating pada event. Eh, untuk selanjutnya ada scope-nya, yaitu di mana eh, fitur-fitur ini sesuai dengan harus adanya atau sebaiknya ada ataukah tidak 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 apa jika tidak ada. Untuk tujuannya yaitu ini adalah mempermudah penyediaan uh, informasi tentang event-event yang ada di wisata pesisir selatan, dan juga mempromosikan objek wisata alam yang ada di pesisir selatan. Selanjutnya, meningkatkan ekonomi daerah. Dan project deliverables-nya di sini ada sistem request, requirement, visibility analysis, dan juga dokumen perancangan sistem serta desain UI-nya. Batasan project ini hanya sampai tahap analis dan perancangan sistem yang diinginkan. Selanjutnya, project schedule bisa dilihat seperti yang ada di layar. Pertama ada initiating, lalu ada planning, ada executing, monitoring, dan juga closing-nya. Ada tanggal-tanggalnya. Untuk project team sendiri di sini kami membutuhkan satu project manager yang akan bertanggung jawab dalam mengelola keseluruhan project ini. Selanjutnya ada satu sistem analis untuk menganalisa kebutuhan sistem yang ada. Selanjutnya ada software development. Kami membutuhkan 2 orang di sini untuk mengembangkan sistem dan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang adanya. Selanjutnya ada database spesialis 1 orang, ada UI UX designer 1 orang, dan quality assurance 1 orang. Uh, untuk di sini ada design system, di mana di sini ada functional requirement-nya. Yang pertama ada aktor. Di sini aktornya ada 2, yang mana itu ada pengunjung pengunjung atau user, pengunjung wisata, dan juga pengelola wisata. Di sini perannya untuk user bisa melakukan registrasi, login, melihat informasi event yang ada, melakukan komentar, dan juga melakukan rating. Untuk pengelola wisata di sini bisa melakukan registrasi, login, lalu bisa mengedit informasi event seperti menambah, mengedit, dan juga menghapus datanya. Selanjutnya di sini ada use case diagram, di mana di sini bisa kita lihat ada 2 aktor dan mereka bisa melakukan hal-hal seperti yang saya bilang sebelumnya. Selanjutnya ada use case description. Di sini di mana saat register, main flow-nya seperti register pada umumnya, di mana akan memilih akun register, lalu menampilkan form, lalu mengisi dan mengisi tombol simpan. Jika data berhasil disimpan, maka login bisa dilakukan. Untuk loginnya juga sama seperti pada login login pada umumnya, di mana ini bisa memilih menu login,
Lalu di sini akan mengisikan data yang telah didaftarkan, dan setelah sistem memverifikasi data, maka halaman utama akan tampil. Selanjutnya di sini ada mengedit informasi event, di mana di sini aktornya ialah pengelola wisata. Preconditionnya di sini adalah aktor telah melakukan registrasi dan loginnya, di mana aktor pertama akan buka website, lalu menampilkan halaman utama, lalu memilih opsi edit, di mana aktor dapat menambahkan, menghapus, dan memperbaruinya. Alternatif flow-nya, jika ingin membatalkan pengeditan, aktor dapat menekan tombol cancel. Dan jika ingin menghapus event, maka dapat menekan tombol delete. Post conditionnya, admin berhasil melihat informasi yang telah ditambahkan, dihapus, dan serta juga diperbarui. Selanjutnya, melihat informasi event, di sini dilakukan oleh aktornya yaitu pengunjung, di mana preconditionnya adalah informasi event, terdapat informasi event yang ditampilkan oleh sistem. Main flow-nya membuka web, lalu menampilkan event yang ada, lalu aktor dapat melihat event, aktor lalu akan memilih tanggal yang sesuai dengan yang diinginkan, dan sistem menampilkan event sesuai tanggal yang dipilih. Dan alternatif flow-nya seperti dapat membatalkan informasi pencarian jika tidak sesuai. Lalu juga post condition-nya, aktor berhasil melihat list informasi dan event terdekat. Selanjutnya memberikan rating, di mana di sini aktornya juga user, di mana preconditionnya aktor telah berkunjung ke event tersebut. Main flow-nya, aktor dapat membuka web, lalu membuka event yang telah dikunjungi tersebut, lalu aktor akan memberikan rating tersebut. Post condition-nya, aktor berhasil memberikan rating. Selanjutnya ada memberikan komentar, sama seperti sebelumnya. Post precondition-nya, aktor telah berkunjung ke event tersebut, lalu melakukan komentar. Post condition-nya, aktor berhasil memberikan komentar. Selanjutnya ada activity diagram, di mana di sini registrasi pertama ada registrasi pengelola wisata. Yang pertama dimulai dari membuka halaman register, lalu sistem menampilkan halaman register, admin memasukkan data yang diminta, sistem memproses dan menyimpan data, lalu meminta ID dan password. Admin akan menginputkan ID dan password, lalu jika sesuai maka akan menampilkan halaman login, jika tidak akan mengulang memasukkan ID dan password kembali. Selanjutnya ada login pengelola wisata. Yang pertama, admin membuka halaman login, lalu sistem menampilkan. Selanjutnya, admin akan memasukkan ID dan password. Jika sesuai akan menampilkan halaman utama, dan jika tidak akan melakukan memasukkan ID dan password kembali. Di sini ada kelola event, di mana ini dilakukan oleh admin. Yang pertama admin membuka halaman edit event, lalu sistem menampilkan halaman di edit event. Selanjutnya, admin mengedit event dengan datanya, lalu sistem akan mengupdate data, dan sistem akan menanyakan edit lagi atau tidak. Jika tidak, maka proses berakhir, dan jika ya, lalu admin akan melakukan edit event kembali. Selanjutnya ada push event, di mana dilakukan oleh admin. Admin di sini akan membuka halaman edit event, lalu menampilkan halaman edit event, lalu akan memilih opsi menghapus edit event, dan sistem akan menghapus data. Jika ada yang ingin diedit lagi, maka sistem akan kembali ke halaman hapus event, dan juga jika tidak ada edit lagi, maka proses berakhir. Selanjutnya ada tambah event, sama seperti sebelumnya. Di sini perbedaannya hanya di halaman tambahkan event. Jika ya, maka akan bisa menambahkan lagi, jika tidak, maka proses berakhir. Selanjutnya ini adalah registrasi pengunjung atau user. Di sini di mana pengunjung akan membuka halaman utama, halaman register, lalu sistem akan menampilkan halaman register tersebut, admin memasukkan data yang diminta, lalu sistem memproses dan menyimpan data, lalu meminta ID dan password. Pengunjung akan memasukkan ID dan password yang ingin digunakan. Jika sesuai, maka akan menampilkan halaman login, jika tidak, maka akan memasukkan kembali. Login untuk pengunjung, di sini pengunjung membuka halaman login dan sistem menampilkan, lalu pengunjung memasukkan ID dan password. Jika sudah benar, maka akan menampilkan halaman utama dan proses berakhir, jika tidak akan memasukkan kembali.
Selanjutnya untuk melihat event, di mana user akan membuka halaman event dan sistem akan menampilkan halaman event dan list event terdekat. Lalu user bisa melakukan pencarian event berdasarkan tanggal dan sistem akan menampilkan event yang dicari. Nanti sistem akan menanyakan opsi cari lagi. Jika tidak, maka proses berakhir. Jika ya, bisa mencari kembali. Selanjutnya ada memberikan rating, di mana di sini user akan membuka halaman rating dan sistem menampilkan halaman event. Lalu user membuka halaman rating dan menampilkan halaman rating. Selanjutnya user memberikan rating dan sistem akan mengupdate rating pada event tersebut. Selanjutnya memberikan komentar sama seperti sebelumnya, di mana di sini saat user memberikan komentar, maka sistem mengirimkan data komentar dan menampilkan halaman komentar. Lalu proses berakhir. Untuk sequence diagramnya, pertama ada registrasi pengelola wisata di sini, di mana di sini pertama di sini admin akan menekan tombol register dan halaman login akan ditampilkan. Lalu halaman login akan menampilkan halaman registrasi, lalu di halaman registrasi akan memasukkan data ke controller akun, di mana di sini controller akun akan mengirimkan data ke database, lalu di database data akan disimpan, lalu dari database mengirim status data ke controller akun, controller akun lalu akan memberikan memberikan pesan bahwa registrasi berhasil ke halaman registrasi, lalu akan di redirect ke halaman login. Selanjutnya login pengelola wisata, sama seperti sebelumnya. Di sini masukkan ID dan password, di mana halaman login akan mengirimkan ID dan password ke controller login. Lalu di sini controller login akan memverifikasi data ke database. Jika data akan divalidasi di database. Jika database akan mengirim hasil validasi ke controller login. Di sini ada pengkondisian, di mana jika yes berarti di sini berarti login berhasil dan akan di redirect ke halaman utama. Dan selanjutnya jika login gagal, maka controller login akan menyatakan login gagal dan di redirect ke halaman login. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, makasih Pak Daam. Nah, mungkin selanjutnya saya akan melanjutkan dari sequence diagram lanjutannya dari Daam. Untuk kelola event itu nanti pengelola wisata itu memilih menu edit event, kemudian masuk ke halaman utama, dan halaman utama akan menampilkan halaman edit event, dan kemudian menampilkan halaman kelola event. Nah, selanjutnya mengedit datanya, dan controller akan mengirimkan data ke database, kemudian di database akan diperbarui datanya, dan dari database akan mengirim status ke controller, dan ke controller akan menampilkan pesan data berhasil diperbarui di halaman kelola event. Nah, selanjutnya hapus event. Itu sama seperti kelola event, cuman bedanya adalah di sini pengelola event itu memilih menu edit event, kemudian dia memilih untuk menghapus event, dan nanti controller akan mengirimkan data ke database, dan di database akan diperbarui datanya, dan dari database mengirim status ke controller, kemudian controller mengirim pesan ke halaman hapus event kalau misalkan data berhasil diperbarui. Tanpa event juga sama, admin akan memilih edit event, kemudian halaman utama akan menampilkan halaman edit event, dan dari halaman kelola event itu akan mengedit data, dan di sini pengelola wisata akan menambahkan data, kemudian controller event mengirimkan data ke database, di database diperbarui datanya, kemudian dari database mengirimkan status data ke controller, dan controller mengirimkan pesan data berhasil diperbarui. Nah, untuk register pengunjung mungkin sama seperti register
pengelola wisata. Nah, pengunjung akan menekan tombol register, kemudian menampilkan halaman login dan menampilkan halaman register, kemudian pengunjung akan memasukkan data. Nah, dari controller akun ini akan mengirimkan data ke database, terus menyimpan data di database-nya, kemudian dari database itu mengirim status data. Kemudian dari controller itu mengirimkan pesan kalau misalkan registrasi berhasil dan selesai. Kemudian untuk login pengunjung, pengunjung akan memasukkan ID dan passwordnya, kemudian menampilkan halaman login, kemudian mengirimkan ID dan passwordnya. Dari kontrol login ini akan memverifikasi datanya apakah benar atau salah. Nah, jika kemudian di database itu divalidasi datanya, kemudian mengirim hasil validasi ke controller. Apabila benar, itu akan menampilkan halaman utama, dan jika salah, login akan gagal. Nah, selanjutnya melihat event. Pengunjung di sini memilih menu event dan akan ditampilkan halaman utama, kemudian menampilkan halaman event, kemudian membuka data event. Nah, setelah membuka data event, controller show event-nya akan meminta ke database untuk mengakses data yang tersedia. Nah, kemudian dari database itu mengirimkan hasil datanya, dan di controller show event-nya akan menampilkan data tersebut, data event tersebut. Kemudian selanjutnya sequence diagram memberi rating. Pengunjung akan memilih menu rating. Nah, dari halaman event itu akan menampilkan halaman rating ke halaman rating. Kemudian pengunjung memberi rating, dan dari kontrol rating itu akan mengirim data ratingnya. Dari database akan menambah atau mengupdate data rating tersebut. Kemudian dari database mengirim status data ke controller. Kalau misalkan di controller menampilkan pesan rating berhasil ditambahkan, dan kemudian di halaman rating nanti berubah ratingnya untuk di event tersebut. Nah, selanjutnya untuk memberi komentar. Nah, pengunjung ini memilih menu komentar, kemudian menampilkan halaman event, menampilkan halamannya, kemudian di halaman ada halaman komentar. Pengunjung memasukkan komentar dia, kemudian di kontrol komentar itu akan mengirimkan data ke database. Nah, database akan menambahkan data komentar. Habis itu dari database itu akan mengirim status data ke controller. Kalau semisalkan pesan berhasil, itu controller akan mengirimkan pesan ke halaman komentar dan menampilkan komentar tersebut. Nah, selanjutnya kelas diagram. Di sini ada 3 kelas diagram yang dimana pengunjung dengan isinya ada ID dengan integer, kemudian nama dengan char, email dengan char. Nah, di sini pengunjung bisa melihat event, kemudian menambah komentar, menambah rating. Kemudian ada table event, ada kelas event. Nah, di sini ada nama event dengan tipenya char, kemudian data event dengan tipenya integer. Kemudian ada kelas pengelola wisata, di mana ID-nya integer, kemudian nama char. Nah, di sini pengelola bisa menambahkan event, melihat event, kemudian modify event, delete event. Nah, dari pengunjung ke event itu banyak pengunjung itu bisa menambahkan atau melihat atau menambahkan komentar, menambahkan rating, dan melihat event hanya satu. Kemudian kalau dari pengelola wisata, satu pengelola wisata itu bisa menambahkan banyak event, bisa mengedit banyak event, bisa mendelete banyak event, dan bisa melihat banyak event. Terus selanjutnya data flow diagram. Nah, ini mungkin pertama konteks diagramnya, di mana pengelola wisata itu bisa memberikan detail event, kemudian record jejak eventnya. Kemudian dari event itu kemudian event memberikan details eventnya ke pengunjung. Dari pengunjung itu bisa memberi rating dan komentar terkait event. Dan dari sistem itu akan mengirimkan rating dan komentar terkait event tersebut ke pengelola wisata. Nah, selanjutnya levelnya pengunjung bisa melihat event, kemudian pengunjung pengunjung bisa memiliki akun agar bisa memberi komentar dan rating. Kemudian pengelola wisata itu mengelola event dan memiliki akun. Nah, selanjutnya untuk level 1, ini di sini ada pengunjung bisa yang pertama di sini pengunjung bisa login, menginput ID mereka atau email mereka dan pas mereka. Kemudian
pengunjung mencari event dengan menginput nama, tanggal, dan lokasi. Kemudian pengunjung bisa submit komentar dengan menginput komentar mereka. Dan selanjutnya pengunjung juga bisa logout. Nah, di sini pengelola wisata itu bisa login sebagai pengelola wisata dengan input email dan password juga. Kemudian menambahkan event dengan input nama, lokasi, tanggal, dan deskripsinya, detailsnya. Kemudian kelola event, di sini pengelola wisata bisa mengedit nama, lokasi, tanggal, dan deskripsinya. Kemudian hapus event, pengelola wisata itu bisa delete nama, lokasi, tanggal, dan deskripsinya. Kemudian pengelola wisata bisa logout. Nah, dari tambah event ini, itu akan masuk ke data event. Kemudian event itu bisa menampilkan tambahan data, menampilkan event yang telah ditambah. Nah, kalau misalkan dari kelola event itu data yang diperbarui itu akan masuk ke event. Kemudian dari event itu menampilkan data yang telah diperbarui itu. Kalau misalkan hapus event, mengirim data yang telah terhapus, terus dari event itu akan menampilkan data yang telah terhapus itu. Maksudnya data tersebut telah hilang. Kemudian untuk komentar, pengunjung itu kan memberi komentar, submit komentar, dan data itu akan masuk ke komentar, server komentar. Kemudian dari komentar itu akan menampilkan komentar tersebut. Nah, untuk user dari pengunjung itu menginput, kalau pengunjung itu login, nah karena menginput data akan terkirim ke user, kemudian user menampilkan data dari login yang diinput pengunjung. Sama seperti halnya logout, pengunjung mengajukan logout, nah nanti dari data itu dari logout itu mengirim data ke user, kemudian user mengirimkan data ke logout tersebut, atau bisa dibilang untuk mengeluarkan akun tersebut. Sama halnya seperti pengelola wisata untuk login dan logoutnya. Kemudian IRD. Di sini IRD ada tabel user atau pengunjung, kemudian ada tabel event dan komentar. Di sini ada ID user, ID sebagai PK, kemudian ada ID event, role, username, password, dan email. Kemudian komentarnya di sini ada ID komentar, FK1-nya ID user, FK2-nya event, ID event. Kemudian ada komentar. Nah, selanjutnya ada tabel event, yang dimana PKI sebagai ID event. Kemudian ada nama event, deskripsi event, expired date-nya, kapan dibuat, dan upload-nya kapan. Nah, dari user itu, dari satu user bisa banyak komentar, kemudian dari satu user itu bisa melihat banyak event. Nah, sedangkan kalau dari event ke komentar itu, satu event itu bisa banyak, dari komentar, banyak, satu atau banyaknya komentar itu bisa untuk satu event. Kemudian package diagram. Nah, di sini ada use case diagram di mana ada package akun, di dalamnya ada registrasi login. Nah, di sini pengelola wisata dengan pengunjung itu bisa masuk ke sistem tersebut. Kemudian selanjutnya ada package event. Nah, di mana di sini pengelola wisata itu bisa mengelola informasi event, menambahkan event, edit event, dan hapus event. Dan untuk pengunjung sendiri itu bisa melihat event, mengantar event, dan rating event. Nah, selanjutnya class package diagram. Nah, di sini pengunjung bisa mengakses event dengan pilih event, cari event, rating event, kemudian komentar event. Kemudian pengelola wisata itu bisa mengimport atau memasukkan data tambah event, edit info event, kemudian hapus event. Nah, pengelola wisata bisa mengakses ke kontrol juga untuk login dan logout, sama dengan halnya pengunjung bisa mengakses untuk login dan logout. Kemudian WND. Nah, di sini mungkin bisa dilihat untuk window navigation diagram pengunjungnya. Nah, selanjutnya untuk yang di sini Windows navigation diagram pengelola wisata. Ini ada yang pertama, ada halaman login di sini untuk menampilkan event-event yang ada di situ. Kemudian selanjutnya itu ada
halaman daftar event. Nah, di sini yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya salah satu card tadi diklik oleh pengunjung itu akan menampilkan detail event tersebut, kapan dilakukan dan kapan dilaksanakan. Kemudian halaman utama admin. Nah, di sini admin di sini bisa menambah event, kemudian bisa mengubah dan menghapus juga. Nah, halaman edit eventnya seperti ini. Kemudian halaman edit eventnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk non-functional requirement yang operasionalnya ada availability. Nah, sistem harus bisa beroperasi 24/7 untuk memastikan aksesibilitas sepanjang waktu kepada pengunjung atau pengguna mencari informasi tentang wisata. Nah, kemudian proses pemeliharaan rutin. Yang usability-nya, user face harus dirancang secara intuitif dan ramah pengguna. Kemudian sistem harus memiliki waktu tanggap setiap halaman atau fitur yang tidak boleh melebihi 3 detik. Scalability-nya, sistem harus dapat menangani peningkatan pengguna secara proporsional tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Kemudian kemampuan untuk menangani puncak lalu saat ada acara atau musim liburan. Performance-nya, respon time-nya, halaman web harus tetap di bawah 3 detik. Nah, pencarian dan pengambilan data wisata tidak boleh melebihi 5 detik. Throughput-nya, itu sistem harus dapat menangani simultan minimal 1.000 pengguna aktif. Kemudian data transfer rate-nya, sistem harus memiliki kecepatan transfer data antara server dan klien minimal 1 Mbps untuk pengalaman pengguna yang lebih lancar. Security-nya, autentikasi dan data encryption. Seluruh komunikasi antar pengguna dan sistem harus dienkripsi menggunakan protokol keamanan seperti HTTPS untuk melindungi integrasi dan kerahasiaan data. Selanjutnya, sistem harus memiliki mekanisme yang autentikasi yang kuat, termasuk verifikasi 2 faktor untuk mencegah akses yang tidak sah ke informasi potensial alam. Nah, selanjutnya sistem hanya akan memberikan hak akses kepada pengguna yang sah yang memiliki akses pada aplikasi ini. Backup dan recovery. Sistem harus melakukan backup data dan prosedur pemulihan dengan rutin dan memiliki tim khusus yang dapat dipercaya untuk melakukan hal tersebut. Hardware-nya, server infrastruktur. Server sistem harus memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup. Kemudian required hardware-nya, prosesor dan RAM server harus memadai untuk menangani beban kerja yang dihasilkan oleh pengguna aplikasi web ini. Development platform, database-nya, web ini dikembangkan menggunakan platform pengembangan berbasis cloud. Kemudian framework-nya, pengembangan front-end akan menggunakan teknologi terkini, dan sementara back-end-nya akan memanfaatkan framework yang ada seperti Node.js. Nah, untuk bab 3-nya, sistem implementation di sini ada login-nya, input username, password, skenario-nya, username benar, password-nya benar, masuk ke halaman utama. Nah, username benar, password salah, itu akan memunculkan notifikasi. Sama halnya dengan username salah, password benar, username salah, password salah. Lanjut untuk mengelola akun, edit akun. Nah, skenario-nya nih, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, usia, nomor HP dan alamat itu data sesuai. Harapannya sistem akan menampilkan data yang tadi input. Nah, jika tidak sesuai, itu akan memunculkan notifikasi. Nah, selanjutnya mengelola pengaksesan sistem, edit password. Nah, jika nama, tanggal, jenis kelamin, usia, nomor HP, alamat, data sesuai, itu sistem akan menampilkan data yang telah diinput. Kemudian, jika tidak sesuai, itu akan memunculkan notifikasi. Untuk melakukan komentar, mengisi form komentar, data sesuai, tidak ada kata larangan atau format gambar, itu lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, jika tidak sesuai, itu akan memunculkan notifikasi. Sama dengan halnya rating. Rating diterima itu akan lanjut ke halaman ulasan, dan rating tidak diterima itu akan memunculkan notifikasi. Nah, menambahkan event. Memasukkan data event, itu data sukses di-upload, itu akan menampilkan postingan, dan jika upload itu gagal, akan menampilkan notifikasi. Untuk mengedit event, jika data yang diedit tadi berhasil di-upload, itu akan menampilkan postingan baru. Nah, apabila gagal untuk di-upload, akan memunculkan notifikasi. Menghapus event. Nah, sama dengan halnya sebelum-sebelumnya, apabila terhapus itu postingan akan hilang, dan apabila datanya gagal, itu akan akan memunculkan notifikasi dan postingan itu masih tersedia. Selanjutnya, bab yang terakhir itu log activity. Nah, mungkin ini lebih ke pembagian tugas kami dan peran kami. Di sini ada sistem planning, project scope, project schedule, project team. Mungkin bisa dilihat. Nah, mungkin itu sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.